وجد وإلى أرواح هذه القرية وأن تقضي حاجاتنا وأن تشفي أمراضنا أمراض أهلنا وأولادنا وأن تهبنا يا وهاب ذريات طيبات وأن تلحقنا وذرياتنا بعبادك الصالحين وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه وأن تعافي أبداننا ظاهرا وباطنا مع طول الأعمار في صحة وعافية وسلامة على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى كل من سلفنا الصالح شيء لله لهم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa ashkuruhu wa khassasahu bihamdi asrari wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu an manna alaina bil imani ma ja'at bil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah wa sunnah rabbaniyah wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyah as-saniyah wa usalli wa usallim ala man sajada lahul malak wa huwa fi zahri abihi as-suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fis sabilin nuri amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita diberi Allah nikmat sehat walafiat, nikmat bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita alhamdulillah diberi Allah juga nikmat menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dikumpulkan Allah di surga, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi kita haturkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapat syafaat beliau, dan di dunia kita banyak membaca salawat dan salam kepada beliau dan meneladani kehidupan beliau. Mudah-mudahan kita juga selamat sampai ke surga, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita membaca manaqib seorang ulama besar dari Kalimantan Selatan yang bernama Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani rahimahullah. Maka ini adalah sebagian manaqib, atau bahasa kitanya manaqib itu artinya riwayat hidup. Bahasa Arabnya manaqib, bahasa kitanya riwayat hidup guru sekumpul radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, amin ya rabbal alamin.
Ya, karena tahun ini tidak ada haulan di sekumpul, maka menghaul di tempat masing-masing. Tempat masing-masing, mudahan dapat berkah dan mudah-mudahan anak cucu kita juga jadi orang soleh. Jadi orang soleh dan solehah. Mudahan ada juga yang jadi waliullah. Amin ya rabbal alamin. Ayah beliau bernama Al-Hajj Abdul Ghani, anak dari Abdul Manaf, anak dari Muhammad Saman, anak dari Muhammad Sa'ad, Muhammad Sa'ad anak dari Abdullah, Abdullah anak dari Mufti Khalid, Mufti Khalid anak dari Khalifah Hasanuddin, dan Khalifah Hasanuddin putra dari Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhum. Jadi beliau ini keturunan dari Datu Kelampayan. Nang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ke-8. Ke-8. Abah Sidin itu ke-7. Abdul Ghani. Sidin yang ke-8. Mama Sidin bernama Al-Hajjah Masliyah binti putri dari Haji Mulia bin Muhit radhiyallahu anhum atau Muhit radhiyallahu anhum. Jadi nama ibu beliau Masliyah, nama abah Abdul Ghani. Beliau lahir pada malam Arbi'a, malam Rabu, tanggal 27 Muharram 1361, bertepatan dengan 11 Februari 1942. Jadi tahun 42 lahir. Komandan berapa? Tahun berapa? 54. 42, 54, 6, 10 tahunan bedanya lah. 10 tahunan. Jadi 42, 45 kemerdekaan. Berarti sebelum merdeka beliau lahir. Kurang lebih umur 3 tahunan. Nah, 1942 meninggal 2005. Meninggal 2005 dikurang 1942 sama dengan 63 tahun. Jadi usia Sidin kalau bulan Masehi 63 tahun. Sama seperti Rasulullah SAW. Tapi kalau Sidin lahir bulan Hijriah itu lahir 1361, wafat 1426 Hijriah. Jadi 1426, wah ini berapa? 1441, 2 lah. Nah, jadi 1426 dikurang 1361, usia Sidin kalau menurut kalender Hijriah 65 tahun. Nah, jadi tadi hulu kalender Hijriah. Jadi amun kita umur 40 Masehi berarti 42. Karena kalender Hijriah lebih sedikit karena hanya ada 30 dan 29. Nah, jadi umur Sidin 63 tahun menurut kalender Masehi dan 65 tahun menurut kalender Hijriah. Di kampung Tunggul Irang seberang Martapura.
Di situ Sidin lahir. Di waktu kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tuanya dan nenek beliau yang bernama Salbiyah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang, namun tetap disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan ilmu tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri. Nah, jadi belajar tauhid dilajari mulai halus sudah oleh abah dan nenek. Karena tauhid ini amun baik dilajari mulai halus. Bahari dinyanyikan wujud kidam baka itu, atau sahana guring wujud artinya ada, mustahil, adam artinya tiada. Dalilnya adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang mencipta langit dan bumi. Tauhid dan akhlak dan membaca Al-Quran. Beliau belajar mengaji Al-Quran dimulai sejak berumur 5 tahun. Untuk memenuhi keperluan tersebut, orang tua Sidin meminta seorang guru yang bernama Guru Hasan untuk mengajari mengaji Al-Quran sehabis sholat maghrib berjamaah. Beliau berangkat ke rumah Guru Hasan yang tidak terlalu jauh dari rumah Sidin. Setiap kali berangkat mengaji, beliau selalu disuruh orang tua Sidin membawa 1 butul kecil minyak tanah untuk diberikan kepada Guru Hasan. Hal ini ditanamkan di hati beliau agar ia dapat menghargai jerih payah guru, yang yaitu setiap kebaikan dibalas dengan kebaikan pula. Jadi setiap tulak mengaji habis maghrib, bahari habis maghrib biasanya, apalagi tahun 45-an ini, kayak apakah bahari lampu listrik kada, lampu duduk kayak. Nah, lampu duduk latat hidung. Lampu duduk. Nah, lalu beliau ini disuruh kuitan membawa terus sebutul minyak tanah. Sebutul minyak tanah bawa ke rumah guru mengaji. Karena Pak, tanda terima kasih, tanda terima kasih menghargai guru, akhirnya jadi barakah. Nah, itu ditanamkan Sidin mulai sejak kecil. Bila tulak ke rumah guru itu membawa butul kecil minyak tanah. Kemudian dalam usia 6 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah di Jalan Keraton Tengah selama 2 tahun. Kemudian di madrasah ini diajarkan membaca dan menulis huruf Arab Melayu. Makanya Martapura tuh masih sama ini kantor tuh bertulisan 2, bahasa kita lawan bahasa Arab Melayu. Bahasa Arab Melayu. Waktu belajar cuma 2 jam sehari, yang dimulai pukul 2 siang sampai selesai pukul 5 sore. Madrasah tersebut bernama Sekolah Islam Keraton Cabang Darussalam, yang dikepalai oleh Tuan Guru Saman Mulia. Jadi mun kita bahari ulun sempat jo menemui bahwa bahari 2 sekolah SD subuh, jam 2 sekolah Arab.
sekolah Arab. Jadi SD dahulu subuh karena jam 2 sekolah Arab. Bahari 2 kali kita. Amun wah ini sama ibtidaiyah subuh, SD subuh sama, paksa memilih nang mana. Nah, jadi situ dahulu sidin belajar. Kemudian sekitar tahun 1950, berarti berapa umur? Kurang lebih 58 tahun. Kurang lebih usia 8 tahun beliau mulai masuk sekolah di Madrasah Darussalam dan beliau lulus pada tahun 1961. Berarti 6 tahun 11 tahun 50 masuk 61 lulus, berarti 11 tahun di Darussalam. Sampai wah ini masih ada sekolah pesantren Darussalam di mana, di Martapura. Bila kita nyebarang jembatan kembar, nah sebelahnya itu sebelah kanan pinggir sungai, nah itu Darussalam. Sampai wah ini masih banyak santrinya, alhamdulillah. Nah di situ beliau pernah belajar. Kita ringkas saya paling mau dibaca ini paling banyak waktu karena habis isya hanya membaca batahlil lagi. Terus di antara perkataan beliau adalah jangan terlalu banyak berkawan. Cari kawan yang menunjukkan kamu kepada mengingat Tuhan dan yang selalu menasihati kamu. Jadi Jersidin jangan berkawan kecuali lawan orang nang baik. Tandanya apa kawan nang baik itu? Bila kita salah memadahi napa salah kita, itu nang baik. Bila kita minta nasihat dinasihati. Bila kita lupa Allah, ingatakannya. Ayo kita sholat, sudah sampai waktunya. Nah itu ngarannya kawan yang baik. Ampih dulu mau unjun, kayaknya pulang sambahyang dulu kita. Nah berarti itu kawan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Jasidin. Kemudian jangan katuju bapandir nang kada bapaidah. Jangan makan di rumah orang kikir. Jangan makan di rumah orang kikir. Kikir itu ya pelit, pemalar atau ingkin. Jangan mahuhulut orang baik kelakuan. Orang baik dihulut. Atau orang pakaian baik jangan dihulut, atau suara orang baik jangan dihulut. Dihulut ya Kak, dicela-cela lah. Nah jadi tes marah orang baik pakaian, alhamdulillah. Suara orang baik, alhamdulillah. Nampakah jangan disambat-sambati. Mun kita menyambati berarti kita tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diajarkan bila melihat orang punya kelebihan, kita mengucap alhamdulillah, mudah-mudahan juga ya Allah anak cucuku bisa dipian bari juga ya Allah, suara bagus seperti Sidin tuh nah, atau sugih nang dermawan seperti Sidin itu nah. Nah boleh, jangan dihiri, dihulut. Bisa itu bisa kada diberi Allah ada kayaknya anak cucu nang sugih karena sarik lawan orang sugih, lawan orang baik suara sarik juga. Nah atau orang yang punya kelebihan kita mengucap alhamdulillah.
jangan hasad, jangan iri. Kemudian lagi di antara perkataan beliau, cara marah kepada manusia yang berbuat maksiat, hati kita mendoakan mudah-mudahan dia dapat petunjuk dan dapat keampunan dan dapat rahmat Allah. Mata kita atau muka kita seperti orang marah. Nah, jadi itu Jasidin cara kita sarik. Jadi cara kita sarik lawan siapakah? Lawan anakkah? Lawan siapakah? Itu caranya bila orang itu berulah maksiat, berulah dosa, itu nang sarik di muha aja. Muha sarik atau bepandirnya agak tegas sedikit. Cuma di hati ini mendoakan mudahan inya dapat rahmat, dapat ampunan Allah. Nah, dan mudah-mudahan sadar. Nah, ini ada kita bila sarik sampai ke hati. Jadi ini lain. Jadi lain di mulut, lain di hati. Di mulut boleh tegas, boleh menasihati, tapi di hati tetap mendoakan. Mudahan anak soleh, mudahan mau salat. Nak salat, bila kada salat abah catuk sambil sarik tuh kisahnya mentong. Tapi di hati mudahan anakku ya Allah terbuka hati untuk mau salat. Mudah-mudahan diampuni dosa, mudahan dapat rahmat. Nah, itu Jasidin cara kita sarik, cara kita marah. Kemudian yang paling penting akhlak aulia Allah adalah kasih sayang terhadap seluruh makhluk Allah, baik manusia ataupun binatang. Penting akhlak para aulia Allah itu adalah kasih sayang. Nah, jadi makanya orang nang kada kasih sayang jarang mau jadi wali. Pasti penyayang. Penyayang tuh lawan siapakah? Lawan orang kada baik tetap sayang di hati. Nah, mudahan mau baik, sayang benar kepada siapapun. Bahkan ujar Sidin di sini, kalau kita berdoa itu jangan pribadi. Kita doakan sakampungan didoakan. Sakampungan didoakan mudahan baik. Jangan berdoa ya Allah mudahan ulun sugih. Tetangga jangan. Mudahan anak-anak ulun alim, baik. Anak kemanakan marah kada alim. Nah, itu ngarannya kada berdoa itu doa khusus. Jadi sifat para aulia Allah itu mendoakan sakampungan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Nah, kalau pilih, iya, pokoknya makanya untung bila di kampung tuh ada wali atau orang saleh. Kenapa? Karena sini mendoakan, ya Allah tetangga ulun ya Allah mudahan baik barataan. Nah, jadi Jasidin sifat kasih sayang ini harus ditanamkan. Puan, boleh untuk arwah. Boleh, karena ujungnya kan ada juga itu khusus untuk almarhum Abah si Pulan bin Pulan. Tapi kena ada wali jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, jadi ujar Sidin memang ini rancak benar dalam ceramah beliau bahwa ciri orang yang dikasihi Allah itu tidak pemarah dan pemurah.
tidak pemarah dan pemurah. Tidak pemarah itu artinya kasih sayang. Makanya kenapa di antara amalan Syekh Saman itu apa? Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni seluruh umat Rasulullah. Kan sayang tuh nah. Sayang lawan umat Rasulullah ini mudahan semuaan diampuni Allah dosa. Sama kaum muslimin dan muslimat tuh ya umat Islam, umat Rasulullah. Wah ini. Nah, itu doa. Jadi doa itu dibaca 4 kali subuh. Kenapa? Sangat baik karena mendoakan ya Allah ampuni umat Rasulullah. Rahmati umat Rasulullah. Tutupi aib umat Rasulullah. Tambali kekurangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tanda kasih sayang kepada orang lain. Bahkan guru sekumpul ini musuh aja disayang. Orang yang benci lawan sidin kalau pang membalas kada. Kalau pang membalas kada, bahkan dibaiki sidin. Luar biasa kasih sayang. Wajar kalau banyak orang wah ini kasih sayang lawan sidin. Ini mahaul apa? Banyak mahaul nih. Ulun dengar mulai 1 Rajab ada dah. 1 Rajab ada udah masuk bang. Kan sidin meninggal 5 Rajab. Pas malam ini 5 Rajab lah. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Nah malam ini malam Rabu, 5 Rajab karena beliau meninggal 5 Rajab. 5 Rajab subuh Rabu meninggal. Subuh Rabu. Karena sidin ini penyayang, akhirnya disayang orang. Sabarataan menyayangi. Amun lagi haulan tuh SPBU gratis. Servis sepeda motor gratis. Bengkel gratis. Belum lagi yang di sana rumah-rumah membuka masing-masing posko ada rumah, masya Allah. Ada nang bulik nunjukin amplop lah oleh nang di rumah situ ada juga. Subhanallah. Ini nang bahaul kita masing-masing ini kan per RT per kampung ini ramai juga nih alhamdulillah. Ada nang menyembelih sapi. Ada menyembelih sapi. Kenapa? Padahal kan ada hubungan keluarga, ada. Kalau pang memarina guru sekumpul tuh atau keluarga kada cuma karena sayang dari pang. Sayang model ada hati ini rasa sayang kepada beliau, apalagi yang suah belajar lawan sidin. Nah, bahari itu maginnya merasa benar apa barakahnya tuh nah. Wan. Nggih. Sanang. Terus dan orang yang hatinya baik bermimpi dengan orang yang baik. Jadi sidin bila rancak bermimpi orang baik berarti hati kita ini baik. Tapi bila bermimpi hantu, kuntilanak, gondrowo bermimpi apa-apa kan yang ada baik berarti hati kita ini masih rigat benar. Tapi lebih mimpi orang soleh bermimpi apakah yang baik-baik berarti alhamdulillah. Karena roh kita ini bila guring itu mencari yang sama kelakuannya. Bila kelakuan hantu tetamu hantu. Nah, bila kelakuan baik, akhlak baik, hati baik, maka rancak bermimpi orang soleh. Itu sidin.
Kemudian lagi cara bergaul. Kata orang muda dengan orang tua, sampian tuha banyak beramal. Bila kita tuh bakawan orang tua, kita baik sangka lawan sidin. Artinya supaya kita memuliakan sidin, kita sangka baik, sidin ini lawas sudah hidup, berarti lebih banyak beramal. Lebih banyak beramal. Kemudian bila bakawan pulang orang anom nang tak anom, supaya jangan meremehkan inya, jangan menghina inya, kita baik sangka lawan inya, orang ini anom, berarti kada tapi banyak dosa hanya hidup. Makanya kakanak tuh nya biar sanakal apapun belum berdosa lagi, masih belum berdosa. Kita maka berdosa benar. Wali jurang bahari, kakanak tu wali. Nah, jadi bila bakawan orang nang tak anom, kita di hati ini bakata, inya ni anom, berarti kada banyak berdosa. Kemudian bila bakawan orang pakir, supaya kita ni jangan menghina lawan orang pakir. Kita ni tak sugih misalnya, tak banyak sedikit, besi kupiah. Kayak apa ucapan kita di hati? Inya nih sedikit aja berisi harta, berarti kayaknya mudah dihisap, mudah kayaknya dihitung, kada banyak. Sementara kita nang tak banyak berisi kupiah nih, misalnya nih, banyak kayaknya dihitung. Dan orang pakir pun supaya jangan meremehkan orang sugih, maka berucap, inya nih kaya. Mudah-mudahan banyak bersedekah. Hanya sugih, untung juanya kau babari, kau bersedekah, kau berimpak. Nah, jadi kita akhirnya bergaul nih baik karena kada meremehkan orang lain. Sampai ada Isa. Banyak lagi lah. Kemudian pesan beliau lagi, jangan mengganggu orang. Tugas anggota luar jangan mengganggu orang. Barang siapa hendak jangan terganggu di padang mahsyar, di dalam kubur, serta kiamat, hendaklah jangan mengganggu makhluk. Artinya jangan sampai ada dosa dengan makhluk. Kenapa? Karena bila dosa lawan makhluk ini menjadi penghalang kayaknya di kubur. Kenapa? Banyak nang dizalimi. Jadi di sini mengkawa jangan mengganggu makhluk Allah Ta'ala. Nah, apakah manusia kah? Binatang kah? Kecuali binatang buas atau nang disuruh dibunuh. Nah, belum lagi karamat beliau. Di antara karamat sidin sebutin aja di sini. Nah, belum sampaikan. Yaitu karamat sidin adalah pada suatu malam bepadah lawan bini sidin hendak makan iwak baung. Ujar nang bini sidin, ada orang menjual malam ni baung, iwak baung. Jaka isuk kawa ke pasar, sakalinya orang mengatuk lawang, tok 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 tok, nah ulun bahadiah iwak baung. Jadi malam itu ada nama antari iwak baung. Nah, ini salah satu cerita dari bini sidin. Nah, anak baung orang mantari. Allah alam malaikatkah mantari itu atau siapakah? Allah alam, yang penting hajat sidin kabul. Nah, demikian diantara sekilas manakib guru sekumpul. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah bersama beliau nanti di padang mahsyar, di surga bersama para nabi, para aulia, para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah. Jadi sampai wah ini kadada lagi majlis sebesar majlis Sidin Bahari, puluhan ribu. Tahun 2000 mulai di keraton sampai pindah ke sekumpul, kadada lagi majlis sebanding dengan majlis beliau. Alhamdulillah berada di Kalimantan Selatan, mudahan berkah, amin.
Nah, demikian, mohon maaf salah hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma faqihna wa ahlina wa auladana wa dzurriyyatina fid din وعلمنا وإياهم تأويل القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. Mohon maaf salah hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah la quwwata illa billah.